bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sorak-sorak yang kita percaya bahwa sungguh Tuhan yang menaruh setiap sukacita di dalam hati kita. Amin. 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 Kita mau mulai persekutuan doa kita. Kita mau mulai persekutuan doa kita. Kita mau angkat tanda kemenangan Kristus. Kita mau bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Allah yang begitu luar biasa hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan yang memperkenankan setiap kami untuk boleh datang ke tempat ini. Tuhan yang tahu setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tapi Tuhan selalu begitu rindu untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Dan pada malam hari ini adalah malam yang Engkau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan Engkau. Kini hati kami telah siap Tuhan. Dan kami percaya terlebih dahulu Engkau yang telah hadir di tempat ini. Dan Engkau yang akan mengurapi setiap kami. Engkau yang mengisi tangki cinta kami dengan kasih yang berasal daripada-Mu. Dan Engkau yang mengurapi tempat ini Tuhan, setiap sudutnya boleh penuh dengan urapan kasih-Mu. Sebab kami percaya ada Engkau dan ada kuasa-Mu di tempat ini. Kami siap memulai persekutuan kami. Ini hati kami Tuhan, ini keberadaan kami. Berkati kami dan urapi sepanjang kegiatan kami pada malam hari ini. Kami rindu, kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Melalui setiap pujian kami, setiap renungan yang akan kami dengarkan. Dan setiap hal yang akan kami kerjakan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kita mau sama-sama sorakan, kita mau katakan bahwa kita akan menang di dalam Tuhan. Yang mau lompat, yuk.
Semuanya ikut tepuk tangan dong. Kita puji Tuhan kita. Kita sudah menyanyikan tadi 2 lagu yang meneguhkan setiap iman kita. Bahwa Tuhan kita yang akan membuat kita menang. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Ada amin? Amin. Aduh, masih loyoh aminnya. Padahal tadi sudah semangat nyanyinya. Ada amin? Amin. Amin. Kita mau sama-sama memegang iman kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita bawa setiap hati kita. Kita mau naikkan setiap iman kita, setiap syukur kita yang
mengatakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Bahkan di dalam titik kelemahan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Sebab Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan setiap hal, bahkan di luar batas pikiran setiap kita. Tuhan, ini setiap kami yang datang dengan setiap syukur kami kepadamu. Mari kita angkat pujian ini sebagai iman kita akan Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ini setiap iman kami Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelai,
berjalan di badai kehidupan. Awal-awal ketika saya pertama kali mengenal Tuhan, keinginan yang terutama itu di dalam hidupku, keluargaku itu bisa ikut mengenal Yesus. Di setiap doa saya selalu minta sama Tuhan. Saya bilang intinya pokoknya saya mau keluarga saya semua dipulihkan. Setiap kali saya berdoa, saya selalu dikasih visual kalau keluarga saya itu berkumpul bersama, berdoa, di tengah-tengah ada Yesus. Itu selalu setiap kali saya berdoa. Jalan waktu 3 tahun, ada yang terjadi, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya berjuang sendiri? Tapi di situ Tuhan bilang, saya berjanji. Di situ saya pegang janjinya Tuhan. Tapi setelah itu saya besar dari keluarga yang serba kecukupan. Dari kecil sampai saya kerja pun semuanya ada. Tapi apa yang terjadi setelah 3 tahun itu? Keluarga saya terlilit utang. Semuanya hampir dijual, rumah, mobil, semuanya hampir dijual. Yang tersisa itu ya hanya hari ini rumah yang saya tinggali. Sampai hari ini pun juga keluarga saya masih penuh utang. Di rumah itu tidak ada damai sama sekali. Mama papaku tuh selalu bertengkar. Saya bertanya sama Tuhan lagi. Saya bilang, Tuhan, apakah ini janjimu? Tetapi di situ Tuhan sampai 2 tahun yang lalu, papa saya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Untuk kebaikan bersama mungkin. Papa saya itu ketika keluar masuk rumah tuh tidak pernah sama sekali menyapa. Mau pergi mana, mau berangkat kemana, tidak pernah bilang. Hari itu saya tidak tahu papa saya mau pergi. Dia bawa koper lewat di depan saya, terus papa saya berhenti, dia bilang, Mel, papa pergi ya. Di situ saya tidak bicara, saya tidak ngomong sepatah kata pun, saya nangis. Tuhan, kenapa saya ikut sama kau, keluarga aku semakin berantakan. Di situ Tuhan ingatkan saya satu hal, selain berdoa apa yang kau lakukan? Ada satu pesannya Tuhan sudah lama sekali itu memang tiba-tiba saya teringat. Tuhan bilang ampuni keluargamu. Di situ saya sadar, ketika saya minta sama Tuhan, tapi di hati saya luka-luka itu saya tidak sembuhkan. Apa yang saya harapkan? Mulai dari sana saya belajar untuk memaafkan. Saya pun minta maaf. Saya minta maaf sama papaku, saudara-saudaraku. Saya lakukan itu karena Tuhan menyuruh saya ampuni keluargamu, dan mungkin itu adalah jalannya. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Buka jalan itu seperti apa? Walaupun papaku jauh dari saya yang sama sekali dulu tidak pernah bicara, tidak pernah sama sekali berkomunikasi. Saya bisa teleponan, saya bisa curhat. Itu buat saya itu adalah mujizat Tuhan. Di situ Tuhan membuka jalan pelan-pelan. Tuhan tidak langsung kasih mujizat yang besar, tetapi disitulah Tuhan mengajarkan saya untuk melihat setiap mujizat-mujizat kecil yang terjadi dalam hidupku. Masuk tahun yang kemarin, yang saya sangat bersyukur lagi, keluarga saya bukan Katolik. Terlebih lagi saudara saya yang besar itu dia benar-benar tidak ada sama sekali mengenal Kristus. Tetapi Tuhan menjamah hatinya. Dan ketika ada orang tanya dia, waktu itu saya sama dia sedang di toko, ada orang tanya dia, kamu agama apa? Seketika dia menjawab Katolik. Saya kaget. Saya sangat terharu sama Tuhan. Wow, Tuhan, kau luar biasa. Sampai hari ini, kemarin dia ikut juga
pria sejati, itu buat saya suatu hal yang kayak luar biasa sekali. Untuk seorang dia itu kayak tidak mungkin sekali. Terus saya ikut perkembangannya dia, dan kemarin saya lihat dia sudah, maksudnya saya tanya, katanya tiap hari dia Lexio Divina itu kayak, waduh, dia juga Rosario. Disitulah saya melihat mujizat-mujizat kecil, mungkin sampai hari ini pun tidak, masih saya di dalam badai kehidupan saya, tetapi mujizat yang kecil-kecil lah yang Tuhan tunjukkan. Di situ saya tahu mujizat yang Tuhan lakukan di hidup saya adalah ketika Tuhan mengubah hati saya untuk belajar memaafkan. Jadi buat teman-teman di sini, ketika saya mau menyampaikan, mungkin dari kita ada yang belum merasakan mujizatnya Tuhan. Jangan cari yang mujizat besar, lihat yang kecil-kecil. Kalaupun itu belum terjadi, mungkin ada sesuatu di dalam diri kita yang memang harus diperbaiki. Sampai detik ini saya masih percaya sama Tuhan, bukan cuma koko saya tapi saya percaya seluruh isi rumah saya pasti Tuhan pulihkan sesuai dengan janjinya. Tuhan itu pembuat jalan, Tuhan itu pembuat mujizat, dan juga Tuhan Allah yang setia, yang pasti menepati janji-janjinya. Kita mau naikkan referen lagu ini sebagai iman kita. Yang memelihara laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
besar dalam kehidupan kami. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami bukan apa-apa di matamu Tuhan. Sebab Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Engkau punya setiap hal yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan saat ini. Mau sujud di hadapan-Mu. Menyembah Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kini kami mau datang membawa seluruh keberadaan kami. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau serahkan di hadapan-Mu. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Berjumpa dengan Engkau saat ini. Ini setiap kami Yesus.
mau datang lebih lagi. Sama-sama kita mau kembali naikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik. Kami mau datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu. Kami mau menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Datang sujud menyembah, rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Mari sama-sama kita mau duduk di dalam hadirat Tuhan. Silahkan Bapak Ibu boleh mengambil tempat yang ternyaman. Kita boleh mendengarkan sedikit renungan pada malam hari ini. Tema kita malam hari ini itu adalah Miracle Worker, sang pembuat mujizat sejati di dalam kehidupan kita. Kita mengenal pribadi itu dengan sangat baik, dengan sangat dekat. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar, yang mungkin hal yang menurut kita tidak mungkin terjadi, tapi Dia Allah yang sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan Matius pasal 8, cerita, mungkin kita sama-sama sudah pernah dengar cerita bagaimana para murid dan Yesus yang sedang berada di atas perahu. Dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kurang percayakah?" Dalam kisah ini betapa para murid di atas perahu dan angin yang sangat kencang berada di danau tersebut dan gelombang begitu hebat yang membuat para murid merasa takut, merasa, bagaimana ini? Kita akan segera tenggelam
gelombang yang begitu besar. Padahal ketika mereka berada di atas perahu, mereka tidak sendirian. Mereka ada bersama dengan Yesus. Dan mereka adalah murid-murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tapi sebagai murid Yesus yang sudah melihat berbagai macam mujizat yang dilakukan Tuhan, para murid pun masih merasa takut. Dia masih merasa takut ketika dia menghadapi badai tersebut. Betapa sering kita pun mengalami hal tersebut di dalam kehidupan kita. Banyak hal mungkin yang saat ini sedang berkecamuk di pikiran kita, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan. Setiap daripada kita pasti punya badai di dalam kehidupan kita. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari hal tersebut. Mungkin kita akan mengalami badai, kemudian akan tenang. Akan ada badai berikutnya lagi menerpa di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa, seperti para murid, Tuhan, kamu ada di mana? Di saat saya berdoa, di saat kita sudah berdoa, Tuhan tolong, seperti di sini para murid bilang, Tuhan, tolonglah, kita akan binasa. Dan di situ betapa para murid merasa takut, dan kita pun merasa seperti para murid. Kita pasti takut, kita pasti berharap bahwa mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah terlalu lama Tuhan saya menunggu, sudah terlalu lama saya berdoa, keluargaku masih tetap gitu-gitu aja. Saya masih tetap belum survive di dalam usahaku, pekerjaanku. Seringkali kita merasa seperti itu, kita merasa bahwa Tuhan, Engkau sanggupkah melakukan mujizat itu di dalam kehidupanku? Apa Engkau sanggup? Apa Engkau mampu? Karena sudah sekian lama kita menunggu hal itu terjadi, tapi Tuhan belum menjawab. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sama-sama kita boleh mengingat kembali setiap apa yang membuat kita takut di hadapan Tuhan. Kita mau bawa itu di hadapan Tuhan. Apa yang selalu kita doakan, entah itu setiap pekerjaan kita, entah itu setiap keluarga kita, suami, istri, anak, hal yang mengganggu pikiran kita, mungkin keluarga kita belum harmonis, Tuhan, masih ada pertengkaran antara papa mamaku, studiku kok nggak selesai-selesai ya, omset di dalam usahaku kenapa menurun ya. Semua pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada di dalam kita gitu. Masalah-masalah itu pasti selalu ada di dalam kehidupannya kita. Tapi saat ini kita mau belajar dari kisah ini bahwa ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa ada Yesus yang selalu memberikan kita mujizatnya di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan hanya mau kita untuk menunggu. Sabar ya nak, kayaknya belum sekarang waktunya. Kayaknya kamu harus menunggu sebentar lagi. Atau kamu harus menunggu sampai pada waktunya kamu menerima mujizat itu, dan mujizat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya, mungkin teman-teman bilang, oh bicara itu gampang ya, ngomong karena kamu belum mungkin mengalami hal yang saya alami. Mungkin kamu ngomong gampang, oke Tuhan ada, Tuhan akan menjawab setiap doamu, Tuhan akan memberikan mujizatnya, Tuhan akan berkuasa untuk memecahkan setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kamu tidak tahu bahwa saya menunggu ini sudah sangat lama. Tapi di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan bahwa untuk segala sesuatunya itu ada masanya. Dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita kepengen Tuhan untuk cepat-cepat kasih ke kita, padahal sebenarnya Tuhan bilang waktu ini itu belum yang terbaik buat kita. Dan Tuhan minta kita untuk boleh menunggu dengan sabar, menunggu dengan setia untuk setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan cuma mau bilang, maukah kamu tetap setia bersama denganku? Maukah kamu untuk tetap berpegang teguh kepada imanmu? Maukah kamu untuk tetap percaya kepada Aku, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupanmu? Mari kita mau sama-sama merenungkan seberapa besar kita percaya akan setiap kuasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ingat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita boleh melihat ke belakang, saya percaya di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari ada perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh mengingat kembali akan hal-hal itu, dan kita boleh bersyukur kalau Tuhan yang dulu boleh menolong kita, maka Tuhan yang sekarang dan yang akan datang pun akan tetap menolong kita. Dia akan tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kayak, Tuhan, yang di depanku itu seperti hal yang buruk dan menurutku gak mungkin. Tapi kita boleh mau menaruh percaya itu sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Hal yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang gak mungkin, itu pasti mungkin. Kalau saya boleh sharing, saya boleh ada di tempat ini, berdiri di sini di depan semua, itu juga bukan karena, maksudnya itu di luar ekspektasiku tentang saya sampai bisa berdiri di sini, karena saya bukan orang yang suka di depan umum, saya bukan orang yang bisa berbicara seperti ini di depan umum, kayak suka ada ketakutan di dalam hatiku gitu, kayaknya kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, karena saya dari kecil bukan basicnya keluarga, maksudnya yang betul-betul kenal Tuhan secara dekat. Tapi ketika saya boleh berada di tempat ini, betul-betul Tuhan yang memampukan, dan maksudnya kuasanya Tuhan yang memampukan saya untuk saya boleh berdiri, kuasanya Tuhan yang memampukan saya untuk saya bisa berbicara, men-sharingkan setiap kebaikannya Tuhan. Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa, dan itu sudah merupakan suatu mujizat di dalam kehidupanku. Karena kita pikir kalau mujizat itu harus hal yang besar, hal yang luar biasa, sakit tiba-tiba disembuhkan, mau pekerjaan tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan, mau punya anak tiba-tiba langsung bisa hamil. Kadang kita kayak berpikir seperti itu, mujizat itu adalah hal yang besar. Padahal kita tidak pernah berpikir bahwa mujizat itu adalah hal-hal yang kecil, yang ketika kita bisa bangun pagi, ketika kita bisa sehat, ketika kita masih bisa bernafas, itu adalah mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan sudah melakukan mujizatnya, tapi kita tidak pernah lihat itu sebagai mujizat. Kita melihat kayak, oh biasa aja, saya bisa bangun, saya bisa bekerja, itu hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu adalah mujizat demi mujizat yang sudah Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, itu pun adalah suatu mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah juga kita hitung-hitungan sama Tuhan. Setiap hal kecil yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, itu adalah sungguh mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pesannya pada malam hari ini adalah bagaimana kita mau untuk tetap percaya, bagaimana kita mau, kalau dibilang kita percaya bukan karena
badai, hanya dengan perkataan Tuhan Yesus bisa meredakan badai tersebut. Hanya dengan berkata, itu yang akan menjadi setiap pegangannya kita, bahwa ketika Tuhan mampu meredakan badai, Tuhan mampu menyembuhkan, bahkan menggandakan 5 roti dan juga 2 ikan. Bahkan Tuhan melakukan perbuatannya untuk Abraham, untuk Sarah yang tidak punya anak, sudah usia tua, bisa untuk mempunyai anak. Itu pun mujizat demi mujizat yang sudah kita tahu di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh belajar dari setiap itu untuk boleh meneguhkan setiap imannya kita. Mari sama-sama saat ini kita boleh merenungkan, kita boleh sampaikan sama Tuhan setiap apa yang Engkau mau, apa yang menjadi masalahmu saat ini, bawa kepada Tuhan. Kerjaanmu, keluargamu, orang tuamu, anakmu mungkin yang saat ini jauh dari Engkau, anakmu yang saat ini sudah tidak mau lagi melihat Engkau, padahal Engkau sudah berbuat banyak di dalam kehidupannya. Engkau yang saat ini sudah banyak berdoa, sudah banyak berlutut di hadapan Tuhan, tapi engkau masih merasakan hal yang tidak enak di dalam kehidupanmu. Serahkan semuanya itu sama Tuhan saat ini. Bawa setiap kekhawatiranmu, bawa setiap kelemahanmu saat ini di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang mengerti setiap kita. Dia Bapa yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia Bapa yang tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Waktunya adalah yang terbaik. Waktunya adalah yang tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kadang kita bilang, Tuhan saat ini saya butuh sekali, Tuhan saya butuh saat ini, Engkau tolong saya. Tapi Tuhan bilang, tunggu nak, tunggu. Sabar sedikit lagi. Saat ini kau bawa seluruh pergumulanmu, seluruh harapan di dalam kehidupanmu, apa yang engkau ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu, bawa saat ini di hadapannya. Bawa dengan kerendahan hati, tanpa menuntut suatu apapun, tanpa menuntut bahwa Tuhan, engkau harus lakukan ini di dalam kehidupanku. Tidak, tapi kita bawa Tuhan, yang terbaik yang Tuhan bisa berikan, berikan kepadaku. Yang terbaik yang Tuhan bisa berikan, berikan itu kepadaku Tuhan. Mampukan aku untuk bisa melewati semuanya. Mampukan aku untuk bisa bertahan di dalam setiap badai kehidupanku. Mampukan aku untuk bertahan di dalam setiap tekanan-tekanan yang saat ini sedang aku hadapi. Tuhan, bantu aku, bantu. Karena hanya Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk menunggu sampai saatnya mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Jangan pernah kita lepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Tuhan mungkin mau gandeng kita, tapi kita mau lepas karena kita tidak percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tapi saat ini mari kita bawa setiap kehidupan kita, bawa setiap permasalahan kita, bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan untuk lakukan yang terbaik. Yang terbaik yang bisa Tuhan lakukan. Kalau Tuhan belum bisa memberikan mujizat itu saat ini kepadamu, mampukan, minta Tuhan untuk mampukan untuk boleh melewati hari demi hari sampai setiap janjinya Tuhan tergenapi di dalam kehidupan. Satu hal yang boleh menjadi pegangan kita, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya. Itu satu yang harus kita percaya. Badai di depan kita, permasalahan di depan kita, apapun saat ini di depan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal.
Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Kuasanya itu tetap ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya di dalam kehidupan kita. Kita bawa kepadanya setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu ayat, dikatakan bahwa di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kita boleh ingat ayat ini untuk menjadi pegangan kita bahwa bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Sama-sama kita mau percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita, amin. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya, amin. Kita mau percaya bahwa Yesus Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Biar jadikan ujian ini sebagai doa kita, bahwa setiap waktu Tuhan adalah yang terbaik dan yang paling tepat di dalam kehidupan kita. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
tambahkan selalu iman percaya di dalam hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang selalu mau percaya kepadamu. Berikan kami hati yang terus mau menggantungkan setiap pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sampai pada saatnya nanti kami akan melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk tetap boleh melewati hari demi hari, meskipun itu sulit bagi kami. Tapi kami percaya kami mampu ketika kami boleh berjalan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan akan boleh melakukan mujizat di dalam kehidupan kami pada waktunya dan pada waktu-Mu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat-saat kami boleh bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap kebenaran demi kebenaran yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami selalu boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia, dan boleh sabar menanti setiap janji-Mu boleh tergenapi di dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau yang pada malam hari ini boleh mengingatkan setiap kami lewat anak-Mu Cestef Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan mempunyai iman yang teguh, mempercayakan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau yang bantu kami untuk menyadari bahwa Engkau Tuhan kami yang besar. Tak ada satupun hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kami tanpa seizin-Mu Tuhan dan tanpa penyertaan-Mu. Kami mau sama-sama meneguhkan hati kami dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk malam ini. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami membawa setiap persembahan kami, setiap hal yang telah terlebih dahulu kami terima daripadamu Tuhan. Bantu kami untuk boleh belajar memberi dari setiap hal itu. Setiap pemberian kami, kecil maupun besar, Engkau tak pandang setiap nilainya Tuhan. Tapi Engkau yang melihat hati kami, kalau kami boleh rindu memberi dari setiap hal yang telah kami terima daripadamu. Biar Engkau sendiri yang boleh memberkati setiap persembahan kami, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Baik, boleh silakan duduk bagi yang ya. Shalom. Bagaimana? Ada yang diberkati malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Asik. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita? Jujur, malam hari ini sangat-sangat menguatkan, meneguhkan saya, dan saya teringat ada satu kata-kata bilang begini. Kondisi supaya kita mengalami mujizat adalah kemustahilan. Ya. So, kalau makin mustahil kondisi hidupmu, makin mustahil apa yang sedang kita alami, percayalah, mujizat akan semakin besar. Amin. Amin. Oke. Baik, untuk persembahan yang dijalankan boleh diberikan melalui cash atau fisik, melalui amplop yang dibagikan. Yang belum menerima amplop dan mau amplop boleh angkat tangan, minta pada orang-orang yang berjalan-jalan. Ya. Atau jika tidak membawa uang tunai, boleh melalui kris di layar di belakang saya. Ya, QRIS ya, bukan kris. Kris ya. Oke. Berikan QRIS untuk kris gitu ya. Oke. Baik, untuk minggu depan kita masih dalam tema yang sama. Tema besarnya maksudnya adalah goodness of God. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan bahwa tema besar kita untuk bulan ini adalah goodness of God, kebaikan Tuhan. So bulan ini memang kita lagi merenungkan
promise keeper. Apa itu promise keeper? Yang memegang teguh setia perjanjiannya. Janjinya sama kita tidak akan pernah diingkari. Apa saja janjinya sama kita? Minggu depan datang di gereja gotong-gotong di aula ini, ya, jam 7 malam. Bagi yang penasaran dengan janjinya Tuhan, apakah kondisi yang ya tadi mustahil, kondisi yang sangat-sangat susah, apakah janjinya Tuhan masih tetap ada, masih tetap setia untuk dipenuhi? Ya, mari kita bisa tahu sama-sama minggu depan oleh pewarta Stefanus Dinoto dari Surabaya. Jadi teman-teman ajak teman-temannya semuanya, keluarga, pacar, gebetan, PDKT, TTM, enggak boleh TTM. Ya, semuanya saja bawa ke sini, kita sama-sama mengalami dan diteguhkan tentang janji Tuhan pada hidup kita. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome home. Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya. Saya mewakili seluruh keluarga di tempat ini mengucapkan welcome home. Kenapa home? Karena Domus Fide artinya rumah iman. Di mana rumah ini kita sama-sama bersaudara, kita semuanya berkeluarga. So sekali lagi saya mau lihat kita kiri kanan, boleh kasih salam, senyum yang terbaik, yang terindah, yang tercantik, terganteng untuk teman di samping kita, di depan kita, di belakang kita ya. Kasih tos lah, kasih tos ini. God bless you. Oke, dan bilang see you next week. Ya, bagi yang mau tahu lebih lanjut atau baru pertama kali hadir, ya boleh ke booth. Boothnya di mana ya? Di sana apa di sana? Oh di sana. Ya, di sebelah sana ada dua wanita cantik yang menunggu Anda untuk bertanya lebih lanjut tentang apa ini DF, JSM, dan sebagainya ya. Bagi yang mau tahu tentang sel, mau tahu apapun tentang kegiatan ini, siapa kami, boleh menuju kepada dua orang wanita cantik di sebelah sana. Oke, dan sekian pengumuman saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani, kepada pembicara kita juga, pembawa renungan kita, Stefani, JSM Worship, dan seluruh tim belakang layar, dan dekor juga yang luar biasa ini ya. Bisa jadi foto-foto sebentar, ajang foto-foto. Dan terima kasih juga untuk kita semua yang boleh hadir, memuji menyembah Tuhan bersama-sama malam hari ini. Dan sebelum kita melakukan atau masuk ke lagu penutup, kita akan melakukan doa penutup yang akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Franciscus Juniardi Bisono sebagai koordinator spiritual dari komunitas Jedutun Salvation Ministry. Kepada Bapak Franciscus Juniardi Bisono dipersilakan. Namanya lengkap banget ya. Ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih buat setiap rahmat-Mu yang kami boleh dapatkan malam hari ini. Melalui malam penyembahan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh diingatkan, kami boleh merenungkan firman-Mu melalui begitu banyak kesaksian hidup dari teman-teman kami. Bapa, kami bersyukur kami boleh memiliki tempat ini untuk bersekutu bersama. Dan sementara kami ingin pulang ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing, mohon perlindungan-Mu dalam perjalanan pulang kami, mohon penyertaan-Mu, berkati setiap kendaraan kami, lindungi kami sehingga kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan kami boleh membagikan damai sukacita yang kami dapatkan di tempat ini kepada setiap orang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rencana kami, sisa rencana kami sepanjang malam hari ini dan esok hari ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri kembali. Kita akan menutup persekutuan kita. Kita mau sekali lagi menaikkan pujian kita. Kita mau